Welcome back to my YouTube channel di Mario XSSP Creepy Horror. Nah, di kesempatan kali ini aku bakal ngebahas tentang pembunuh berantai yang paling jenius di dunia, cuy. Dan dalam kasus kali ini yang akan aku bahas yaitu tentang Zodiac Killer. Pada akhir tahun 1960-an, warga California, Amerika Serikat dikagetkan dan digemparkan dengan kejadian pembunuhan berantai. Meskipun telah banyak korban jiwa yang diakibatkan oleh pembunuh berantai ini, polisi tidak mampu mengungkap siapa tersangka dalam pembunuhan dalam kasus tersebut, cuy. Bahkan sang pembunuh mencoba bermain teka-teki dengan mengirimkan surat dengan menggunakan simbol-simbol yang sangat misterius kepada pihak kepolisian, dan ia menyebutkan dirinya adalah Zodiac Killer. Dan oke, kita langsung aja mulai kronologi pembunuhan yang terjadi pada era 1960-an yang terjadi di California yang dilakukan oleh Zodiac Killer ini, cuy. Siapa sih Zodiac Killer ini? Nah, kronologi pembunuhan ini dimulai dari awal tanggal 1968, tepatnya pada tanggal 20 Desember, cuy. Ada dua orang siswa sekolah menengah yaitu Betty Lou Jensen dan David Faraday baru saja akan pergi untuk menyaksikan konser Natal di Hogan High School yang hanya berjarak 3 blok dari rumah Betty. Namun di tengah perjalanan, pasangan muda-mudi ini singgah ke Lake Herman Road. Dan malangnya lagi, pasangan muda-mudi ini pada keesokan harinya ditemukan dengan keadaan meninggal dunia. Setelah pembunuhan yang terjadi di Lake Herman Road, ternyata pembunuh kembali beraksi di tempat yang berbeda dengan target korban dan karakteristik yang sama, yaitu pasangan muda-mudi. Nah, pada kasus pembunuhan yang kedua ini, sang pembunuh melakukan dengan cara yang hampir sama dengan kasus yang pertama, cuy. Pada saat pasangan muda-mudi ini memarkirkan kendaraannya, kemudian beberapa menit kemudian muncul sebuah mobil yang parkir tak jauh dari mobil korban. Setelah itu, sang pembunuh akan turun dari mobil dengan membawa senter dan juga senjata api, cuy. Setelah itu, sang pembunuh akan mengarahkan senter ke wajah korban. Dan sang pembunuh langsung menembak para korban secara brutal dan juga sadis tentunya, cuy. Darlene Ferrin meninggal dunia akibat penembakan ini. Sementara itu, sang kekasihnya Michael Margot berhasil selamat meskipun mendapatkan luka tembakan di leher serta bagian dada. Keesokan harinya pada tanggal 5 Juli 1969, seorang pria tak dikenal menelpon kepolisian Vallejo dan mengklaim dirinya bertanggung jawab atas penyerangan dan pembunuhan yang terjadi di Blue Rock Spring Park. Ia juga menyatakan bahwa dirinya lah yang telah melakukan pembunuhan di Lake Herman Road yang menyebabkan Betty Lou Jensen dan David Faraday tewas. Pihak kepolisian langsung melakukan penelusuran terhadap penelpon tersebut, cuy. Sambungan telepon pun diperiksa dan dicek dari mana asal sang pembunuh tersebut melakukan kontak pada polisi. Setelah ditelusuri, ternyata sang pembunuh menelpon dari telepon umum yang terdapat di tempat pengisian bensin di wilayah Spring Road yang tak begitu jauh dari kantor polisi Vallejo. Why apparently you wanted to talk to me or Lee? Is it that you feel that we have compassion for people who get in trouble? Or is it you feel that we can do something for you? Or is it you feel that we're have enough integrity that if we promise you something, that we're going to stick to it? Well, let's find out why he wanted to talk to. Why did you want to talk to Mr. Belli, Sam? I don't want to be hurt. Dan perlu kalian ketahui, cuy, setelah Zodiac Killer ini membunuh para korbannya, dia pun meninggalkan
surat-surat misterius dan simbol-simbol aneh yang ditinggalkan untuk menjadikan teka-teki kepada kepolisian, cuy. Pada tanggal 1 Agustus 1969, 3 buah surat dari Zodiac Killer diterima masing-masing oleh kantor surat kabar setempat, yaitu Valjo Times Herald, The San Francisco Examiner, dan San Francisco Chronicle. Surat-surat ini berisikan klaim bahwa sang pengirim surat adalah orang yang bertanggung jawab pada peristiwa penembakan dan pembunuhan di Lake Herman Road dan Blues Rock Spring Park. Surat yang ditulis dengan tulisan tangan ini diawali dengan kalimat "I am the killer of the two teenage last Christmas at Lake Herman." Namun sisanya surat-surat ini ditulis dengan 408 simbol kriptogram yang diklaim oleh sang pengirim merupakan identitas aslinya, cuy. Apa itu kriptogram? Dan itu membuat polisi kebingungan mengartikan simbol-simbol yang dikirimkan oleh Zodiac Killer ini, cuy. Ini kalau pembunuhnya nggak smart dan IQ-nya tinggi dan jenius banget, dia nggak mungkin bisa merangkai kata demi kata dengan menggunakan simbol-simbol atau huruf-huruf dari kriptogram ini, cuy. Nah, isi dari pesan Zodiac Killer tersebut meminta agar surat-suratnya dimuat pada halaman utama pada ketiga surat kabar tersebut, cuy. Jika hal tersebut tidak dipenuhi, maka ia akan mengancam akan melakukan pembunuhan berikutnya. Beberapa hari kemudian, tepatnya pada tanggal 7 Agustus 1969, sebuah surat sampai di kantor The San Francisco Examiner. Pada bagian awal surat tersebut, pembunuh berantai ini menyapa dengan "Dear Editor, this is Zodiac speaking." Ini adalah pertama kalinya ia mengenalkan dirinya sebagai Zodiac yang kemudian menjadi nama yang dikenal untuk sang pembunuh berantai. Zodiac Killer ini membuktikan dengan mengungkap detail pembunuhan yang dilakukannya, cuy. Keesokan harinya, pada tanggal 8 Agustus 1969, surat pertama Zodiac Killer yang berisikan simbol-simbol kriptogram ini berhasil dipecahkan oleh guru sekolah bernama Donald dan istrinya Betty Herden. Dengan suratnya, ia ditemukan adanya identitas kata-kata yang berisikan huruf-huruf yang salah eja. Aksi dari Zodiac Killer ini tidak berhenti di situ aja, cuy. Pada tanggal 27 September 1969, Zodiac Killer ini kembali memancarkan aksi pembunuhannya. Kali ini pasangan muda-mudi yang bernama Cecilia Shepard dan Brian Hartnell yang tengah bersantai di Lake Beresnay, Napa Country, menjadi target sasaran pembunuhan Zodiac Killer. Dengan menggunakan menutup kepala dan pakaian dengan simbol circle cross, Zodiac Killer mengikat kedua orang ini dan dengan brutal mulai menikam mereka satu persatu secara brutal dan juga sadis, cuy. Sebelum pergi, ia meninggalkan tulisan berisi pesan yang ditujukan kepada polisi di pintu mobil korban. Tak lupa ia juga menelpon Napa Police Department dan mengklaim perbuatannya sama persis seperti kasus pembunuhan sebelumnya. Kedua korban sempat dilarikan ke rumah sakit setempat, namun sayang nyawa dari Cecilia Shepard tak dapat diselamatkan lagi, cuy, karena mengeluarkan darah yang begitu banyak. Sementara itu, Brian Hartnell berhasil lolos dari maut dan menceritakan kronologi kejadian dan ciri-ciri dari Zodiac Killer. 2 minggu kemudian, terjadi penembakan pada seorang supir taksi bernama Paul Steen di San Francisco. Awalnya, sang polisi ini menganggap itu hanyalah sebuah perampokan dan sama sekali bukan aksi dari Zodiac Killer, cuy. Mengingat pola pembunuhan dan korban yang sama sekali berbeda dengan kasus-kasus sebelumnya yang dilakukan oleh Zodiac Killer. Namun, dugaan polisi tersebut meleset, cuy. 3 hari setelah kejadian tersebut, sebuah surat mendatangi kantor berita di San Francisco Chronicle. Surat ini menyatakan bahwa dialah pembunuh Paul Steen. Ditulis dengan tulisan yang sama dengan surat yang dikirimkan Zodiac Killer sebelumnya. Surat tersebut dikirim beserta dengan sebuah pakaian milik Steen dengan bekas noda darah.
Di akhir suratnya tersebut, Zodiac Killer menyatakan niatnya untuk melakukan pembunuhan di sebuah bus sekolah yang dipenuhi anak-anak, cuy. Wow, itu benar-benar psikopat yang memang jenius banget menurut aku, cuy. Kejahatan dan pembunuhan berantai yang dilakukan Zodiac Killer ini membuat polisi geram dan membuat polisi berupaya semaksimal mungkin untuk mengungkap identitas siapa Zodiac Killer ini, cuy. Pada kasus pembunuhan Paul Stern ternyata terdapat beberapa saksi mata yang melihat kejadian tersebut, cuy. Berbekal keterangan dari para saksi, polisi pun akhirnya membuat sketsa wajah Zodiac Killer dan menyebarkannya. Ironisnya, dengan sekian banyak bukti dan saksi, pihak kepolisian tetap tidak mampu membuka siapa identitas Zodiac Killer tersebut, cuy. Bahkan pembunuhan-pembunuhan lain yang diduga dilakukan oleh Zodiac Killer masih terus berlanjut dan membuat frustasi para penegak hukum di Amerika Serikat sana, cuy. Bahkan setidaknya ada 5 kasus pembunuhan yang berkaitan dengan Zodiac Killer hingga tahun 1966 yang menewaskan seorang mahasiswi bernama Cherry Jo Bates di Riverside, California. Dan polisi pun mengumpulkan identitas yang diduga sosok dari Zodiac Killer ini. Meskipun identitas asli Zodiac Killer ini tidak pernah terungkap, namun beberapa nama pernah dicurigai sebagai orang di balik sang pembunuh berantai ini, cuy. Namun ada sebuah nama yang diduga paling kuat sosok di balik Zodiac Killer ini dan bertanggung jawab atas berbagai kasus penyerangan dan pembunuhan pada akhir 1960-an hingga awal 1970-an. Dalam buku yang ditulis, Robert Graysmith menyimpulkan bahwa sosok di balik Zodiac Killer yaitu Arthur Lake Allen. Dugaan ini didasarkan pada bukti surat yang ditulis oleh Zodiac. Pada surat yang ditulisnya digunakan jenis Royal Typewriter dengan tipe Elite, cuy. Pada tahun 1991, jenis tulisan ini ditemukan di kediaman Arthur Lake Allen. Allen bahkan kedapatan memakai jam tangan yang memiliki brand Zodiac. Allen sendiri tinggal di Vallejo dan bekerja hanya beberapa blok tak jauh dari kediaman Feren, korbannya. Wajah dari Arthur Lake Allen juga memiliki kemiripan dengan sketsa wajah yang dibuat oleh pihak kepolisian berdasarkan keterangan para saksi mata yang pernah melihat sosok Zodiac Killer ini, cuy. Dan pembunuhan yang dilakukan oleh Zodiac Killer ini baru dapat dipecahkan setelah 51 tahun setelah tragedi pada tahun 1960-an, cuy. Dan itu membuat polisi benar-benar frustasi dan sampai depresi, tidak bisa menemukan siapa sosok di balik Zodiac Killer ini. Dan pada akhirnya kita semua bisa tertidur dengan lelap siapa pembunuh berantai paling pintar, jenius dan juga berbahaya dan sangat sulit sekali diungkap sosok sebenarnya. Dan sampai di sini dulu kisah dari Zodiac Killer. Buat kalian yang belum tahu, inilah pembunuh berantai paling jenius dan paling ber-IQ tinggi menurut aku, cuy. Karena sampai bisa membuat polisi itu kebingungan tentunya. Dan semoga tahun baru kalian makin baik dan semoga juga makin happy. Dan tetap dukung channel Mario XSSP Creepy Horror. Dan di dalam cerita atau kasus horor yang aku ceritakan kali ini yang berjudul Zodiac Killer ini akan aku masukkan di playlist Psikopodcast. Dan jangan lupa juga untuk like, comment, share dan juga subscribe supaya channel ini makin mengembang dan selalu memberikan video-video yang mengerikan dan cerita-cerita misteri yang sangat seru sekali tentunya. Aku pamit undur diri dulu. Salam dari Mario SSSPN. Peace.